Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku ilmu pemahaman. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar tema 6 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2, di mana tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan cara membuat puisi, membandingkan siklus hidup makhluk hidup dengan menggunakan pengamatan, menentukan pilihan kata dalam membuat puisi, menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Kita mulai dengan membuat puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Membuat puisi tentang cita-cita berarti menceritakan angan-angan kalian terhadap cita-cita yang akan kalian pilih. Kalian dapat menuliskan alasan memilih cita-cita tersebut, keunggulan cita-cita tersebut, hingga hal yang akan kamu lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Segala sesuatu tentang cita-cita yang kalian tulis dalam puisi merupakan gagasan atau ide puisi. Agar lebih mudah dalam membuat puisi, maka hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menentukan tema. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam puisi. Tema biasanya ditemukan oleh pembaca atau pendengar untuk mencari makna puisi. Dengan demikian, puisi dapat dengan mudah dimaknai dan diapresiasi. Yang kedua, melakukan observasi. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi atau khayalan. Inspirasi dapat diperoleh dengan melakukan perjalanan, pengamatan di sekitar, maupun penyelidikan. Berbagai kejadian yang didengar atau disaksikan pada saat observasi dapat dijadikan inspirasi untuk menuliskan kata-kata dalam puisi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan kita membuat puisi. 1. Tentunya tentukan tema puisi yang disukai. Kemudian siapkan peralatan tulisnya. Kemudian melakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. Observasi dapat dilakukan secara berulang-ulang agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Setelah itu, kita tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Dan yang terakhir, catatlah setiap informasi yang dibaca atau disimak. Ini adalah contoh puisi tentang kebanggaanku. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Puisi tersebut berisi tentang kebanggaan memiliki cita-cita menjadi guru. Tugas guru itu sangatlah mulia. Tema atau gagasan puisi tersebut adalah cita-cita menjadi guru. Berikutnya adalah pilihan kata dalam membuat puisi. Puisi adalah cerminan dari pengarang yang menulisnya. Maka saat membuat puisi tidak perlu memikirkan bagaimana agar puisi tersebut dinilai indah oleh orang lain. Pada dasarnya, puisi mengandung penuh makna dan indah. Puisi akan terlihat indah apabila menggunakan kata kiasan atau kata pilihan dengan menentukan mencari kata yang memiliki persamaan kata atau sinonim. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata dalam membuat puisi. Gunakan kata yang bermakna positif. Gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Gunakan kata-kata yang santun. Hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, dan menghina. Gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir puisi lebih indah saat dibaca. Gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Nah, selanjutnya adalah kalian menyelesaikan tugas halaman 32, yaitu tentang ayo berlatih. Kalian kerjakan ya. Berikutnya tentang metamorfosis. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh atau kita namakan dengan metamorfosis. Ada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh selama siklus hidup. Nah,
Metamorfosis itu dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna mempunyai ciri dua. Satu, perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Kedua, terdapat fase pupa atau kepompong. Terdapat 4 fase dalam metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, imago. Contohnya adalah kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Kita lihat contoh metamorfosis sempurna. Ini ada kupu-kupu. Dari mulai kupu-kupu dewasa, telur, ulat atau larva, kemudian kepompong atau pupa. Selama itu dia puasa 21 hari dari kepompong pupa. Dia kemudian keluar menjadi kupu-kupu muda dan terus menjadi kupu-kupu dewasa. Berikutnya adalah lalat. Lalat, dari lalat menjadi telur, telur menjadi larva, larva menjadi kepompong, setelah menjadi kepompong baru menjadi lalat. Itu adalah contoh metamorfosis sempurna. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sampai sama dengan bentuk dewasanya dan tidak melalui tahap kepompong. Contoh metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, dari mulai telur, kemudian menjadi nimfa kecil, nimfa dewasa, sampai nimfa tua. Belalang, dari belalang dewasa, telur, kemudian nimfa kecil, nimfa anak-anak, nimfa remaja, nimfa setengah dewasa, dan nimfa menjadi dewasa. Nah, itulah anak-anak hewan-hewan yang mengalami metamorfosis. Hewan dan tumbuhan tentunya banyak sekali manfaatnya bagi kita. Tumbuhan manfaatnya sebagai bahan makanan, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, bahan baku untuk kesehatan dan perhiasan. Sedangkan untuk hewan, manfaatnya bahan makanan, alat transportasi, obat-obatan, bahan pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Pemanfaatan makhluk hidup ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Contohnya pada ulat sutra. Ulat sutra pada tahap kepompong bermanfaat sebagai bahan pakaian. Ini pada kepompong. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra. Nah, inilah yang berhubungan atau bermanfaat untuk manusia. Selanjutnya adalah kalian mengerjakan keterampilan portofolio, yaitu membuat siklus hidup baik kupu-kupu, ayam, atau lebah. Kalian memilih salah satunya, kemudian dibikin bagan siklus hidupnya serta manfaat dari hewan tersebut pada kertas karton. Seperti contoh berikut ini. Ini contoh siklus dari metamorfosis kupu-kupu. Kalian buat di kertas karton beserta manfaat dari kupu-kupu tersebut. Nanti setelah itu kalian fotokan. Ya, demikian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengerjakan.